Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita bersyukur Allah masih memberikan nikmat sehat dan iman. Semoga kita bisa istiqomah sampai akhir hayat. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita ke jalan yang benar. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk membaca beberapa hadis. Jadi saya hanya ingin membacakan beberapa hadis yang mungkin pernah kita baca, mungkin pernah kita dengar, tetapi dalam situasi di mana air mata kita sudah habis atas apa yang terjadi hari ini di Palestina, maka kita perlu membaca hadis-hadis untuk memperkuat hati kita, memotivasi hati kita. Dan kenapa hadis? Karena sekarang ini banyak berita hoax. Kalau hadis-hadis Rasulullah ini jelas benar, informasinya dari langit. Tinggal nanti penerapannya benar apa enggak, tantangannya di situ. Tetapi nanti bisa kita lihat bagaimana hadisnya, bagaimana realitanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita tahu bahwa Palestina itu di dalamnya ada Masjidil Aqsa, yang tidak lain adalah kiblat pertama umat Islam. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan. Rasulullah mengimami para nabi. Di sanalah kiblat pertama umat Islam. Di sanalah masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Ibrahim setelah beliau membangun yang pertama Masjidil Haram. 40 tahun kemudian adalah Masjidil Aqsa. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la tusyattur rikhal illa thalathah. Tidaklah kuda itu dikekang kecuali untuk 3. Al-Masjidil Haram wa Masjidi hadza wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, masjidku yaitu Masjid Nabawi, dan Masjidil Haram. Masjid yang nanti sejarahnya itu kapasitasnya Ustadz Ilyas nanti yang menjelaskan sebagai ahli sejarah. Termasuk Yahudi punya klaim itu wilayahnya, itu tanahnya, itu nanti biar dijelaskan semua bahwa itu adalah kebohongan. Termasuk bahwa masjid itu sebenarnya adalah wakaf untuk umat Islam. Itu nanti biar dijelaskan beliau. Termasuk bahwa masjid itu sebenarnya adalah ini, klaimnya Yahudi itu hak kami, padahal yang mengawali
Di sana itu Nabi Ibrahim ketika awal di sana sebagai bapaknya para nabi itu memang hijrah dan membeli tanah. Artinya di sana sebelumnya sudah ada penghuni, yaitu bangsa Arab. Nah itu nanti kapasitas beliau insya Allah. Ma'asyiral muslimin, hadis yang pertama yang ingin saya bacakan diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr dan Abu Darda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu umudal kitabi tuzi'a min tahti wisadati wa asba'tuhu basari fa idza huwa nurun sati'un hatta dhanantu annahu qad hawa bihi fa amida bihi ila syam." Ketika aku ini sedang tidur, aku bermimpi melihat tiang-tiang Alkitab muncul dari bawah bantalku. Aku pun mendatanginya dan ternyata itu adalah cahaya yang sangat terang dan bergerak ke bumi Syam. Jadi Syam ini memang sudah viral sejak sebelum Muslim, dalam arti ditaklukkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, itu memang sudah disebut di dalam hadis, sudah viral bahwa Syam ini memang memiliki satu keutamaan. Rasulullah nanti ngimpi tenggene ngisore bantal niku, kitab niku memancar. Pandangan beliau diikuti ternyata ke bumi Syam. Ke bumi Syam. Abu Darda berkata bahwa Rasulullah bersabda, ketika aku sedang tidur, ini jenis teks yang lain, aku bermimpi melihat tiang-tiang Alkitab muncul dari bawah kepalaku. Aku mengira tiang-tiang itu akan dibawa pergi. Maka aku pun memandanginya terus dan ternyata dibawa ke Syam. Ketahuilah bahwa keimanan akan tetap ada di Syam ketika terjadi banyak fitnah. Ini enten tambahannya sing paling wingking. Ketahuilah bahwa iman itu di Syam ketika terjadi banyak fitnah. Saudara-saudara sekalian, peristiwa terakhir serangan 7 November kemarin ini membelalakkan mata dunia. Simpati terhadap rakyat Palestina dalam konteks kemanusiaan meluas, bukan hanya di kalangan Muslim, bahkan di bangsa Eropa, di dunia. Kemudian Israel sendiri seperti dipermalukan. Sakniki ngamuk itu nemen. Rakyat jadi korban, 2/3 korbannya sipil. Rumah sakit Indonesia yang dulu kita perjuangkan bersama-sama, rakyat Indonesia itu dibom. Nah, saudara-saudara sekalian, ternyata peristiwa ini memunculkan hari ini satu pertanyaan yang sangat besar, terutama di kalangan non-muslim, dan sekarang ini banyak orang itu yang membeli Al-Quran. Apa rahasianya? Kenapa orang Gaza ini kok kuat sekali? Orang Gaza ini kok kuat? Mereka belum pernah menemukan bangsa yang sekuat itu. Seorang anak yang bapak ibunya kemarin dibom, tokonya hancur, dia berdiri di depan tokonya yang hancur. Kamu mau kemana? Saya teruskan. Terus ini, ya, ada Allah. Jadi hari ini kita itu mendapatkan satu pelajaran secara nyata bahwa keimanan itu ya di Syam. Bagaimana orang itu sangat tawakal, sangat pasrah kepada Allah. Itu ya orang-orang Syam. Nah ini ya. Maka kata Rasulullah, ketahuilah bahwa iman itu akan tetap ada di Syam ketika terjadi banyak fitnah. Dan memang banyak fitnah. Fitnahnya itu bukan hanya dalam, bukan hanya luar, tapi dalam.
Nanti moga-moga bisa saya lanjut yang soal bagaimana fitnah di dalam itu. Saya lanjut dulu. Hadis yang kedua, diriwayatkan dari Zaid bin Thabit bahwa ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba lisyam, tuba lisyam, tuba lisyam. Qalu ya Rasulullah wa bimadza? Qala tilka malaikatullah basitu ajnihatiha 'ala Syam. Beruntunglah Syam, beruntunglah Syam, beruntunglah Syam. Orang-orang berkata, wahai Rasulullah, mengapa? Beliau menjawab, para malaikat Allah membentangkan sayap mereka bagi Syam. Di sini para jamaah disebatakan bila malaikat itu melindungi Syam, membentangkan sayap mereka bagi Syam. Artinya membentangkan sayap itu adalah bentuk penjagaan dan keberkahan. Itu penjelasan ulama itu. Jadi berkah dan dijaga oleh para malaikat. Asyam ardul mahsyari wal mansyar. Ini hadis yang ketiga dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya, bahwa Syam adalah bumi mahsyar dan mansar. Apa maksudnya? Ini dijelaskan di dalam Mu'jamul Wasit. Mahsyar adalah pembangkitan mayat dari kematian yang akan digiring ke padang mahsyar. Sedangkan mansar adalah kebangkitan dari kematian yang kemudian berpencar-pencar menurut kelompoknya. Tang pundi niku tenggene bumi Syam. Dadi das pundi mengke skenario ini Allah mboten ngertos. Ketingale mengke nggih di pendeme tenggene nggone lan tenggene kulone Masjid Arafah ngoten. Sampinge nggih sampah. Cuma hadisnya niki ungulipun ngoten, ardul asyam ardul mahsyari wal mansar. Mengke mayat digiring kawitane jedule king mriku. Nah niku skenario Allah pripun mboten ngertos. Pokoke ngoten. Ini menunjukkan Syam itu memang memiliki banyak keistimewaan. Kemudian yang keempat, hadis dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, satakhruju narun min nahwi bahri Hadramaut tahsyurun nas qulna ma ta'muruna qala alaikum bisyam. Api akan muncul dari arah laut Hadramaut yang akan mengumpulkan manusia. Niki mboten kertas niki roket apa terus pundi mboten kertas. Pokoke hadisnya ngoten niki. Api akan muncul dari arah laut Hadramaut yang akan mengumpulkan manusia. Manusia itu terkumpul dengan peristiwa ini. Mungkin karena simpati, karena kami bertanya, apa yang baginda perintahkan pada kami ya Rasul? Beliau menjawab, hendaklah kalian berada di Syam. Alaikum bisyam. Nggih nek sakit kita mriko awake, tapi nek mboten sakit nggih dongane Pak Yai wau injing-injing kunut niku. Alaikum bisyam, minimal hatimu teng samo aja malah ngelek-ngelek. Niki sakniki modele muncul ustaz-ustaz sing terus pinter sekolah nggih teng mriku tapi ngelek-ngelek. Problem besar. Hadis yang kelima, saya sirul amru ila antakunu junudan mujannata. Terus Kanjeng Nabi, urusan ini akan sampai pada kondisi di mana kalian itu junudum mujannata, menjadi tentara yang terpisah-pisah. Jadi enten faksi-faksi, enten kelompok-kelompok, enten grup jihad. Enten pikingku melok endi, balone sapa lan sak pituruti. Jundum bisyam, wa jundum bil Yaman, wa jundum bil Iraq. Sekelompok itu ada yang di Syam, ada yang di Yaman, ada yang di Irak. Qultu khirli ya Rasulullah. Saya bertanya, ini dari Abdullah bin Hawalah. Ya Rasulullah, khirli ya Rasulullah, pilihkan mana yang sip, yang bagus ya Rasul. Qala alaika bisam,
hendaklah kamu di Syam, fa innaha khiyaratullah min ardihi yastabi ilaiha khiratahu min ibadihi. Pesannya Kanjeng Nabi, pilihlah Syam, menetaplah di sana kalau bisa, karena sesungguhnya Syam adalah bumi Allah yang dipilih. Allah memilih hamba-hamba pilihannya menuju ke sana. Jadi sing teng mriko niku insyaallah pilihan. Fa in abaitum fa alaikum biyamanikum wasku min hudurikum fa innallaha takaffala li bisyam ahli. Adapun jika kalian tidak bisa, hendaklah kalian menetap di Yaman dan minumlah air dari telaganya, karena sesungguhnya Allah telah menjamin untukku negeri Syam dan penduduk. Tadi nek mboten saged Syam nggih Yaman. Ini adalah dua tempat yang disebut oleh Rasulullah SAW. Nek enten nontran-nontran goro-goro terus enten blok-blok teng Iran, teng Irak, enten teng Yaman, enten teng ngene Syam, pilihan pertama alaikum bisa. Nek ora iso ya Yaman. Ngeten. Hadis yang ke-6, Abu Umamah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Safwatullah min ardihi asyamu wa fiha safwatuhu min khalqihi wa ibadihi wa la yadkhulannal jannata min ummati thullatul la hisaba 'alaiha wa la adzab." Bumi Allah yang paling bersih itu adalah Syam. Makhluk dan hamba-hambanya yang bersih berada di sana. Dan sungguh sekelompok umatku akan masuk jannah tanpa hisab maupun siksa. Masya Allah. Saudara-saudara, kalau kita membaca Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu isinya banyak sekali kutipan-kutipan hadis Rasulullah bahwa umat Rasulullah itu umat pilihan, bahwa umat Rasulullah itu khairu ummah, sebaik-baik umat. Dan di sana salah satu keutamaan yang disebut oleh Rasulullah di dalam banyak sekali sabda beliau yang dikutip oleh Ibnu Katsir adalah adanya banyak sekali umat-umat beliau yang yadkhulunal jannata bighairi hisab, tanpa hisab. Penduduk jannah swarga niku terus Kanjeng Nabi jumlahe 120 shaf. Itu 80 shafnya itu umat Muhammad. 2/3 isi jannah itu umat Muhammad SAW. Dan banyak sekali dari umatnya itu yang yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ini hadis Ukasah itu 70.000 disebut di dalam hadis. 70.000 itu nanti manak meleh menjadi 7.000 kali 70.000. Kalau nanti hitung-hitung dalam satu sabda paling boten 5 juta. Meskipun pada akhirnya ahli hadis menyebut bahwa itu jumlahnya tidak terbatas, menunjukkan bahwa banyak sekali. Apa jalan pintas masuk jannah tanpa hisab? Ya mati syahid, Pak. Maka ini yang sebenarnya menggetarkan dan menjadi energi masyarakat Gaza, masyarakat Palestina. Kenapa mereka begitu kuat? Karena mereka memiliki keyakinan bahwa kematian itu bukan akhir. Bal ahyaun inda rabbihim, tetapi justru mereka hidup selamanya di sisi Rabb mereka. Justru di dalam hadis yang dijanjikan Rasulullah, kalau mereka itu ikhlas, mereka akan masuk jannah tanpa hisab. Porsi yang banyak, yang paling banyak dari mana kira-kira? Insya Allah dari Syam. Mergi niki wau. Walayat khulannal jannata min ummati thullatul la hisab alaihim wala adzab.
Jadi sungguh akan masuk sekelompok umatku ke jannah tanpa hisab. Orang yang lewat imigrasi langsung bablas katanya. Yang ketujuh, ya. Idza fasata ahlus syam fala khaira fikum wa la tazalu ta'ifatum min ummati mansurina la yadurruhum man khadhalahum hatta taqumas saah. Bila penduduk Syam itu telah rusak, maka tidak ada lagi kebaikan bagi kalian. Kenapa kita harus memperhatikan secara serius mempertahankan mati-matian Palestina, bumi Syam? Apa sebabnya? Karena kalau penduduk Syam itu rusak, tidak ada kebaikan lagi bagi kalian. Wis rane sing apik sak niku. Ya. Wala tazalu min ummati mansurina la yadurruhum man khadhalahum. Sekelompok dari umatku akan selalu menang. Tidak akan terganggu orang-orang yang mengabaikan mereka. La yadurruhum man khadhalahum hatta taqumas saah. Takdire mengke nggih teng mriku niku teng ngene Sam niku meskipun akan dipersekusi, diintimidasi, dihabisi. Kalau menurut hadis-hadis ini akan selalu ada taifah, kelompok yang mansurin yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum, tidak ada pengaruhnya orang-orang yang mengabaikan mereka. Jadi seumpama sekarang ini, bukan seumpama, sudah banyak mulai negara-negara Arab bahkan tidak mau membantu secara fisik sama sekali. Ki yo ndak ngaruh, Pak. La yadurruhum man khadhalahum. Ndak ngaruh. Mereka tetap ditolong Allah. La yadurruhum man khadhalahum. Kula wingi niku nemu kutipane komandane Hamas niku menarik. Beliau mengatakan, Brigadir Izzuddin Al-Qassam itu ngeten, Pak. Saya kira dulu itu Israel menjajah Gaza. Ternyata setelah saya renung-renungkan, Israel itu menjajah seluruh negara Arab kecuali Gaza. Ini kutipan ini menarik, Pak. Saya ulangi. Saya kira Israel itu menjajah negara-negara Arab. Menjajah Gaza. Ternyata Israel sudah berhasil menjajah seluruh negara Arab kecuali Gaza. Kita berhusnudzon, insya Allah saudara-saudara kita di sekitarnya tetap penolong ngurawani perang. Bantuan-bantuan dari Arab itu banyak mengalir ke sana, tetapi memang negaranya secara official ini tidak wani, Pak. Mboten wantun. Nanti perang Arab kalah 6 hari. Bahkan wilayah Mesir direbut, dataran tinggi Golan miliknya Yordan direbut, kan ngoten ceritane nggih. Saiki rawani perang. Padahal hal yang paling diperlukan hari ini adalah bantuan fisik sebenarnya. Bagaimana mungkin rumah-rumah dibom, rumah sakit dibom, sekolahan dibom. Caranya bantu piye pokoke madang tok ya ora mungkin. Jadi tahdil, pengabaian yang paling nyata kita lihat hari ini itu adalah terutama dipertonton kalau negara-negara Arab. Mula nek hadis sing teng kawitan iku wau muncul skenario ne junudum mujannatah eten front tenggene Irak, tenggene Yaman, kadang-kadang imajinasi menungso mosok iku kok Houthi ya, kan Syiah. Nah, ketinggalan nek niku mboten. Kalau Al-Irak, kalau Al-Yaman, Asyam, Syam mayoritas sampai sekarang ahlu sunnah, kendati penguasanya Syiah. Yaman
kendati ada Houthi, tapi hari ini wilayah yang dikuasai itu hanya di Son'a. Mayoritas wilayahnya tetap di bawah kendali ulama-ulama Ahlus Sunnah. Di Tarim, di Mukalla, di Aden, dan yang lain-lain itu. Jadi kalau kemarin itu mulai ada sesumbar bahwa kami akan mengirimkan roket dari Yaman, ya kita nanti lihat aja bagaimana endingnya. Sidopora, Tenanopora, terus endingnya pripun. Pokoknya ketinggalan itu saya retok dawa sidik nih. Balik ke soal tadi, jadi la yadurruhum man khadalahum. Tahdzir yang paling nyata adalah abainya bangsa Arab. Tahdzir yang lain adalah masuknya para ustadz-ustadz yang hari ini gembosi, Pak. Kalau nembe nganyel ini. Enten ustadz sinaune teng mriku LC bahasa Arabe nggih watuk-watuk impun Arab wirunge ya wis Arab. Itu nek ngomong ngawur. Gembosi. Dan banyak sekali saudara-saudara sekalian yang salah paham di internal umat Islam sendiri tentang Palestina. Kiai-kiai yang cenderung ke tasawuf, kayak yang berjuluk buya-buya itu ya, itu keterjebakannya adalah pada ini organisasi Hamas itu organisasi teroris mergo saka Ikhwan Muslimin Hasan al-Banna. Iku hati-hati, jangan bantu. Ada yang kategorinya seperti teman-teman yang rindu khilafah seperti HTI, rasa bantu Palestina itu nasionalis. Genderone iki dudu la ilaha illallah tapi semongko. Itu kalau mati bukan fisabilillah. Mulai muncul kemarin di Solo demo, mboten melok demo, Pak. Demone kari dhewe, ra gelem ana genderane Palestina. Nah, ini problem lain yang kedua. Yang ketiga itu yang model-model salafi. Ya, itu ikhwani, itu khawarij. Jadi selalu ada narasi untuk man khadalahum. Dan hukumnya di dalam hadis itu untuk urusan di sana itu mesti ada yang mansur yang menolong. Ansornya ada, tapi yang nyekekerke ya nek. Nah, kita ini masuk bagian sing ndi ngono, Dok. Sing nyekekerke apa sing paling ndak ndongakne kan. Karena la yadurruhum man khadalahum, ndak akan ada ngaruhnya. Mereka ini nanti ditolong Allah. Trajektorinya itu ngoten iki. Ngoten iki. Hadis yang terakhir, sing penting kula waca niki. Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah berkailah kami, Syam kami, Yaman kami. Dua tempat sebut. Syam kami dan Yaman kami. Kalau para sahabat bertanya, wa fi Najdina. Sahabat bertanya, Najd gimana ya Rasul? Najd itu wilayah Saudi sakniki. Najd pripun Kanjeng Nabi? Fa'adah tsaniyata. Kemudian Nabi mengulangi kedua kalinya, tsumma qalu. Maksudnya Nabi tetap mendoakan, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Najd Kanjeng Nabi ora jawab, malah Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Wa fi tsalitsah, najd ya Rasul? Najd gimana ya Rasul? Wa fi tsalitsah adzunnuhu qol, saya menyangka qol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hunaka zalazil wal fitan wa biha yatlu'u qarnus syaiton. Di sanalah akan terjadi bencana, akan terjadi fitnah, dan di sana akan muncul tanduk setan. Ulama menjelaskan di sini bahwa kecuali Najd adalah ya Najd kita tahu ya wilayah yang saat hari ini menjadi KSA, kecuali Mekah dan Madinah. Karena Mekah dan Madinah ini hadis-hadis keutamaannya banyak sekali.
Terakhir sekali, insya Allah nanti orang Yahudi itu akan kalah. Mereka ini telah membuat kerusakan 2 kali, itu nanti biar Ustaz Ilyas yang menjelaskan. Latuf situna fil ardi marrotain itu kapan? Ngoten nggih Ustaz ya, nanti mungkin sudah dijelaskan juga, tapi nanti beliau itu yang paling ahli. Kok di dalam Quran itu seperti latuf situna fil ardi marrotain itu kapan? Kapan itu? Artinya Zionis ini sebenarnya sedang mencari jawaban Tuhan, jawaban Allah tentang janji bahwa Allah akan menurunkan manusia pilihan di tanah pilihan. Janjane manusia pilihan ki wis jedul, jenenge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jane tanah pilihan iku nggih pun wonten. Mergi deskripsi di dalam kitabnya itu disebut fihi murabba. Ada gedung, ada bangunan ibadah segi 4. Tapi basisnya Yahudi hasatan min indi anfusihim, karena rasa hasudnya itu mboten saged nampi. Niki pun nanti dijelaskan secara teologi oleh Ustadz Kainama di masjid ini yang viral itu. Sampai beliau kan cerita ya, dosanya Yahudi dugi mriki ditangkleti. Pak, bukankah Quran itu benar? Iya. Bukankah Islam itu, bukankah Muhammad itu adalah nabi dalam keyakinan Yahudi? Iya. Bukankah Islam itu agama yang benar? Iya. Kenapa kok kita tidak masuk Islam? Cerita Pak Kainama di sini ya, ingat. Kata Rabi Yahudi yang beliau sambut, gurunya dulu waktu di sana S3 itu, beliau kan mengatakan begini. Kainama, kami itu bangsa yang bahkan diselamatkan Allah secara langsung dari kejaran Fir'aun. Kita melihat bagaimana Fir'aun tenggelam. Itu pun kami tidak iman. Kita diberi Allah mata air 12. Kita diberi Allah makanan langsung dari langit. Itu pun kami tidak iman. Bagaimana mungkin kami disuruh iman sama Nabi dari Arab itu? Bahasanya begitu. Kalau bahasa Al-Quran itu hasadan min indi anfusihim, karena rasa dengki. Rasa dengki, saudara-saudara sekalian, itu juga bisa menghijab hidayah. Jadi hati-hati, awake dhewe nek mboten seneng, mboten remen terhadap sesuatu itu kadang-kadang bisa menghijab hidayah. Ini kita juga harus hati-hati. Julukan Yahudi itu ahlu kitab. Ahlu kitab niku janjane ahli agama, Pak. Kitabe kathah. Ya mboten guru penerbitan nyetak tok gitu. Nggo dihayati, nggo diwaca tenan niku. Tapi ternyata itu tidak membuat ahli kitab ini ngerti hidayah, terhijab. Karena apa? Karena hasud. Saat ini napa mboten nenten ahli kitab kata, temen iki sing ahli maca kitab niku kata. Ustaz Kainama nalika bar khutbah teng mriki terus teng kantor kula niku heran. Saya yang suka dari Islam itu adalah literasi yang sangat terjaga. Kula dudune buku-buku ini tertib, ndak kayak di agama kami yang lama. Terjaga. Artinya apa? Sebenarnya janjane awake dhewe iku luwih ahli kitab aslinya. Tapi hati-hati kalau kita itu masih duwe hasud, gengsi, karena kebenaran itu yang bawa anak-anak muda sing kira-kira ora duwe sanad sing jelas, gusnya ndak jelas itu misalnya, terus ora ditampa, itu masalah. Nah, ini self correction. Jadi kita pun sebenarnya bisa kaya wong Yahudi gitu. Naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wa uqrudaril mu'minina bisyam. Benteng umat Islam itu di Syam terakhir. Dan nanti di dalam hadis itu bahkan disebutkan Yahudi akan lari terbirit-birit, semua akan berkata pohon berkata, bangunan berkata, hajarun berkata, hadza Yahudi warai uqtulhu. Ini Yahudi ada di belakangku, bunuhlah. Jadi bahkan pohon tidak berpihak, bahkan batu tidak berpihak, semua akan duduh nih. Nek wis mengko Yahudi ku melayu terbirit-birit ngoten niku. Kemudian ndelik ning gone wit ngomong, hadza Yahudi warai uqtulhu, kecuali pohon gharqad. Maka Yahudi itu percaya hadis Nabi. Ning wegah iman. Sampai saat ini niku enten jutaan wit gharqad teng mriku. Bahkan di internet itu dibuka wakaf pohon gharqad. Wong Islam enten wakaf Quran ngoten niku. Niku wakaf pohon gharqad, beli 2 bonus 1. Nanti paketnya ada pilihan.
paket kilat, pakai ini yang kilat khusus yang ada. Harganya sekian dolar. Dan sudah jutaan pohon ditanam. Kenapa? Ya dipercaya hadis Nabi. Sing ora percaya wong Islam. Secara geopolitik, geostrategis pun orang-orang asing itu juga menempatkan Syam itu sebagai first front. Front pertama pertarungan perang. Mula enten buku jenenge Second Front, tulisannya Ken Conboy. Itu cerita petualangan intelijen dia di Indonesia, Pak. Jenenge Ken Conboy. Kula angen-angen. Kenapa kok dia mengasih judul Second Front? Second Front. Karena memang frontnya itu bukan di sini, Pak. Frontnya itu bukan di sini, frontnya itu di sana. Karena saya ini banyak menerbitkan buku dulu, mungkin 10-an atau sekian belas tahun yang lalu ketika Ustadz Abu Bakar Ba'asyir bebas dari penjara yang awal, masih muda, masih dakwah, masih energik, saya pernah dipanggil, dimintai masukan, bagaimana Bambang, bagaimana menurut pandanganmu jihad di Indonesia? Jihad di Indonesia itu lawan siapa, Ustadz? Di Indonesia ini Islam semua, bilang. Sini itu Islam semua, jihad itu sana di Palestina sama di Syam itu ada nubuatnya pun disebutkan kaleng Nabi. Orang non muslim aja itu menulis buku namanya Second Front itu untuk Indonesia. Sekarang mungkin sudah jadi third front, front ketiga. Bukan sanes mriki teng mriko. Begitu ya. Iya. Jadi jihad itu yang ada nubuatnya, yang sudah diramal, sudah disampaikan, dinubuatkan oleh Kanjeng Nabi. Itu mesti benar. Oh gitu ya. Makatan sampun menyimpang pembicaraan kula nggih. Intinya hadis-hadis ini kayaknya buku ini ada di sini. Kalau tidak ada nanti Pak Edi supaya diambilkan dari kantor. Syam bumi ribat dan jihad. Ini juga nanti ada satu artikel yang judul aslinya itu Mas'uliyatu Ahlil Yaman yang membicarakan tentang kenapa Yaman itu begitu strategis menurut nubuat dan menurut geopolitik sama geostrategis. Penting sebagai sebuah wawasan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Moga-moga hadis-hadis ini sedikit menghibur air mata kita yang sudah habis atas apa yang dialami saudara-saudara kita di Gaza pada hari ini. Laisa minna man lam yahtam bi amril muslimin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.